Mari kita semua satukan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengarlah sorak-sorai. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mulia nomor 28. Mari kita menaikkan pujian dan nyanyian kita dan suara kita di hadapan Tuhan dengan memuji Tuhan nomor 28, Mulia Majesty. Mari kita bangkit berdiri. Segala hormat sembah puji
atas segala raja dan Tuhan atas yang dipertuan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, Khalik langit dan bumi. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau masih memberi kami nafas hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau ya Tuhan. Dalam Engkau yang bertata di atas puji-pujian dan segala sembah sujud kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Kami menyembahkan sujud dan semua puji-pujian kepada Engkau. Kiranya segala Tuhan, pujian dan segala mulia dan hormat kami kembali kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan pada hari ini. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dan dijunjung tinggi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada saat ini kita akan memasuki kepada pembacaan bersahut-sahutan yang terdapat di buku nyanyian kita nomor yang ketiga. Pembacaan bersahut-sahutan nomor yang ketiga halaman 695. Jiwaku haus kepada Tuhan. Pembacaan bersahut-sahutan nomor yang ketiga. Jiwaku haus kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu, tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidupku, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seluruh hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah perkataan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan kaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan kembali memuji Tuhan nomor 120, pimpin ke Kalvari. Biarlah kita senantiasa mengingat kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib bagi kita yang menderita sengsara di Bukit Golgota. 120, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa
bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 692 bagian belakang. Setelah dapat, mari kita semua bangkit berdiri. Nomor 692. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Demikianlah hari ini kita doa syafaat, kita tetap berdiri. Saya persilakan pada Ibu Noami untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah membawa kami pada siang hari ini datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas napas kehidupan yang sudah Engkau berikan pada kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menjaga memelihara kami siang dan malam. Untuk itu Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami yang mungkin Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apa, dan tidak bisa datang karena berhalangan sakit. Tuhan, lawat mereka Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu terulur untuk mereka, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka memperoleh kekuatan kembali ya Bapak, dan disembuhkan. Tuhan, kami rindu Tuhan, teman-teman kami yang kekurangan iman dan percayanya juga Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah Engkau mempersatukan kami dalam gereja kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami hanya sebagian kecil yang ada di sini, tapi kami percaya Tuhan, seperti janji firman-Mu, 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau ada. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami Tuhan benar-benar hanya terfokus kepadamu. Berkati juga Ibu Susan yang menjadi Pak Saud yang menjadi saluran firman-Mu pada siang hari ini. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Pakai dia dengan heran dan ajaib. Demikian pula Ibu Susan Tuhan. Engkau juga berkati dia Tuhan. Berikan dia kekuatan iman dan percayanya. Berikan dia roh yang senantiasa bernyala-nyala untuk mencari Engkau, sehingga dia menjadi panutan untuk kami ya Bapa. Oh Bapa, biarlah kami menyerahkan kebaktian kami pada siang hari ini. Biarlah Engkau juga memakai kami, biar hati kami senantiasa jangan senantiasa Tuhan dikeraskan, tapi dikuatkan Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan dengan mudah masuk dalam hati kami. Dan apabila kami pulang, kami membawa berkat yang baru dari Engkau. Biarlah kami juga jangan jadi pendengar-pendengar saja Tuhan. Jangan kami hanya mendengar firman-Mu, tapi biarlah kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga teringat akan Kian Tuhan, teman kami Tuhan di Indonesia. Tuhan juga lawat dia Tuhan, Tuhan tolong dia Tuhan, berikan dia kesembuhan. Demikian pula Ami Tuhan, Emi Tuhan juga yang pinggangnya sakit Tuhan, Engkau juga berikan dia kesembuhan. Banyak teman-teman kami ya Tuhan yang sakit, kami tak bisa menguraikan satu persatu. Lian An dengan suaminya juga Engkau mengetahui Tuhan keberadaan mereka. Jamah mereka juga ya Bapak, biar tangan-Mu tidak terlalu pendek menjangkau masalah mereka. Masalah kesehatan, masalah apa saja Tuhan, Engkau ada beserta dengan mereka. Tuhan, dari tempat ini juga kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berikan juga Tuhan hikmat, akal budi bijaksana ada di dalam Bapak Presiden kami Jokowi. Pakai dia Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Biarlah dia menjadi pemersatu dalam bangsa kami. Jadikan dia pemimpin yang benar-benar Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Juga berikan dia kerjasama yang baik, mulai dari eselon yang paling tinggi sampai eselon yang paling rendah, sehingga mereka bahu-membahu dalam membangun bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga teringat akan
para misioneri yang tersebar di seluruh dunia Tuhan. Berikan juga mereka kemampuan untuk menyebarkan firman-Mu. Berikan keberanian di pikiran mereka, di hati mereka, dan di bibir mulut mereka untuk menyampaikan firman-Mu. Sehingga semua manusia yang belum mendengar akan kehadiran-Mu Tuhan, mereka bisa mendengar dan semua lutut akan bertelut-lutut di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Engkau juga berkati Tuhan. Kami tahu bangsa ini Tuhan mengalami goncangan ekonomi yang sangat, tapi kami percaya kalau ada 1-2 orang di dalam Engkau yang percaya Tuhan, yang selalu berdoa, Engkau akan memulihkan bangsa dan negara ini, baik ekonominya, baik kehidupannya Tuhan. Oh Bapa, kami tak bisa menguraikan satu persatu akan doa kami, tapi kami hanya menyerahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat, karena Tuhan yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali saat ini kita akan menyanyi memuji Tuhan lagi dengan mengangkat puji-pujian nomor 272, penuhilah pialaku. Piala-piala kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dan manusia hidup bukan karena roti saja, tapi kita tidak bisa hidup kalau tidak ada firman Tuhan. 272, penuhilah pialaku. Fill my cup, Lord. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan buka Alkitab di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Pelan-pelan saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Tesalonika 1 11 dan 12. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik
dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sudah membaca firman-Mu. Pakailah firman Tuhan ini boleh jadi pedoman dalam hidup kami. Supaya kami melangkah, supaya kami maju, supaya hidup kami disempurnakan. Disempurnakan oleh Tuhan tentunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau di tahun baru orang sering mengadakan resolusi. Resolusi itu semacam janji kepada Tuhan. Kita mungkin selalu mendapat janji. Ya. Saya setiap weekend dapat janji. Pak Saud besok kami mau datang ibadah, janji. Tapi sudah sampai, lihat orangnya gak ada gitu. Jadi hanya janji. Itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Tapi janji daripada Tuhan itu PHP, pemberi harapan pasti, saudara. Saya lebih pegang janji Tuhan daripada janji manusia. Kenapa? Karena janji manusia itu bisa berubah. Janji manusia itu bisa dibatalkan. Nah, kalau kita mau berjanji kepada Tuhan, itu sebabnya kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau tahun 2023 kita mau janji apa? Apakah saya hanya sekedar janji? Saya tulis di Alkitab, saya tulis di catatan, saya tulis di handphone, saya hafalkan janjiku, apakah aku bisa tepati atau tidak? Saudara, sebenarnya yang dimaksud dengan resolusi itu komitmen supaya kita melakukan sesuatu dan menjadikan kita sekalian menjadikan kita supaya lebih baik. Orang Tionghoa ada lagu Mandarin, dia katakan Mingtian Hui Ken Hao, artinya besok itu selalu lebih baik daripada hari ini. Kalau besok itu tidak lebih baik daripada hari ini, apa artinya saudara kita berbuat janji? Bagaimana cara saya supaya besok lebih baik daripada hari ini? Sebagai hamba Tuhan, mungkin saya berjanji pada Tuhan, Tuhan aku mau lebih rajin, lebih semangat, ya paling sedikit mengajak teman-teman atau bersama-sama menjalankan gereja ini untuk pekerjaan Tuhan dibandingkan dengan tahun lalu. Lebih semangat, lebih giat. Bagaimana dengan janji setiap orang-orang percaya? Orang-orang percaya juga punya janji yang sama tentunya. Aku akan lebih rajin, aku akan lebih setia kepada Tuhan. Lebih semangat menerjang badai. Oh, luar biasa saudara. Kadang saudara hidup di Amerika belakangan ini hampir setiap minggu itu hujan saudara ya. Ada badai. Badai di sini ternyata hanya sedikit dengar suara suara kayak suara angin, suara apa lagi? Suara hujan, kadang ada suara guntur gitu ya. Saya pikir-pikir itu sudah gempar sekian luar biasa. Kita pergi ke Tradejo, telur gak ada, ya. Daging ayam gak ada, gitu. Habis semua diborong orang. Karena ada isu katanya, mau apa? Mau terjadi storm. Itu gara-gara storm. Lalu semuanya habis. Bahkan naik harganya. Saya ke Manila sama Ibu Susan kemarin. Lihat telur satu baris begini. Dari yang biasanya gak sampai $3.
sekarang 9,9, hampir 10 dolar. Itu gara-gara badai, itu pun susah cari, saudara. Lalu saya bayangkan waktu kita di Indonesia, kita sudah biasa dengar itu thunder, suara guntur, sampai mengkilat-kilat lagi, sudah biasa. Hujan deras sudah biasa, banjir biasa. Sini repot loh saudara, begitu hujan langsung tol itu ditutup saudara. Sampai kemarin kita dari LA, Jessica bilang kita jangan lewat 101 ya, padahal pengen lewat 101 supaya pulang ke sini ya, mau coba lagi. Tapi dia bilang jangan, kenapa? Banjir banyak yang ditutup dari berita katanya. Nanti kita malah dibawa kemana-mana. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, kalau sudah sedemikian rupa saudara, sudah membuat kita ini tidak bisa setia kepada Tuhan. Karena istilahnya angin badai, hujan badai. Semestinya kan kita sebagai anak Tuhan, kita mau menerjang badai ya, untuk ikut setia kepada Tuhan. Jadi saudara, sesuai dengan definisi dari resolusi, yaitu janji supaya kita lebih baik lagi di tahun yang baru ini, maka Alkitab mencatat kepada kita, tadi kita sudah baca, karena itu, ini Paulus ya, Rasul Paulus dia katakan, kami senantiasa berdoa untuk kamu, untuk saya, untuk kita. Supaya apa? Supaya kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik di tahun ini saudara? Kekuatan kita gak bisa. Kehebatan kita gak bisa. Kekayaan kita gak bisa. Saudara, kita boleh kaya, tapi kalau sudah jatuh sakit saudara, kekayaannya itu seperti sampah saudara. Gak ada gunanya lagi. Kita bisa pergi ke restoran yang mahal harganya, bayar dengan semahal-mahal, seenak-enak, koki yang paling hebat. Tapi kalau sudah jatuh sakit, apalagi kena COVID dikatakan mati rasa, penciuman juga ada. Durian itu gak terasa ciumannya apa tuh. Belum lagi makanan yang enak gak terasa saudara. Jadi apa artinya? Itu sebabnya saudara, maka yang pertama hanya anugerah Tuhan. Supaya kita bisa lebih baik itu hanya anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan adalah sesuatu yang kita dapat cuma-cuma, gratis, padahal kita gak layak mendapatkannya. Kalau hari ini Bapak Ibu kerja di kantor, kemudian dapat gaji, itu bukan anugerah. Karena itu pekerjaan, kita kerja dibayar. Tapi kalau kita gak kerja, tapi ada dapat uangnya, itu anugerah. Karena tidak layak kita dapatkan, tapi diberikan buat kita. Nah, sama dengan kita berjanji kepada Tuhan. Kita tidak sanggup, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tetapi Tuhan Allah memberikan kepada kita kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, doa dari Paulus itu bukan supaya kita jadi orang kaya, bukan. Bukan supaya di tahun 2023 kita jadi orang sukses, bukan. Tapi doanya apa? Supaya kita menjadi orang yang kudus. Menjadi orang yang baik dalam arti layak di hadapan Tuhan. Berkarakter seperti Yesus. Itu doa daripada Tuhan untuk kita. Daripada Rasul Paulus untuk Tuhan, kepada Tuhan untuk kita. Itu doanya. Supaya kita dipenuhi, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa berbuat kebaikan.
Saudara, ini merupakan hal yang sangat penting, saudara. Kenapa, saudara? Apa artinya kita punya segalanya, tapi hidup kita itu penuh kejahatan? Itu satu hal yang sangat kontras. Apa artinya kita memiliki harta kekayaan banyak, tapi di dalam hidup kita tidak ada kedamaian? Hidup kita itu penuh dengan kebencian. Hidup kita itu penuh dengan kemarahan. Apa artinya? Kan lebih baik kita tidak ada kemarahan, hidup damai, hidup aman, tentram. Walaupun kita mungkin tidak menjadi konglomerat penuh dengan segala kekayaan, tapi kita merasa senang. Dan itulah kerinduan setiap orang, bahwa hidup itu akan menjadi bernilai kalau kita bisa menikmatinya. Hidup itu akan nilainya menjadi berkurang kalau kita tidak bisa menikmatinya, apalagi menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita ini manusia lemah. Kita manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kehebatan apa-apa. Dosen kami seorang ibu, dia mengarang sebuah lagu, judulnya Semua Karena Anugerahnya. Kalimatnya begini, bukan karena baik rupamu, ya, bukan karena kecantikanmu, bukan karena kelebihanmu, tetapi apa? Semua hanya anugerahmu. Itu berarti, saudara, apa? Itu berarti kita hidup di dunia ini hanya perlu anugerah daripada Tuhan saja. Surat Tesalonika yang tadi kita baca, itu ada latar belakangnya. Di mana Paulus itu, dia itu merasa terbeban untuk mengajar jemaat. Karena jemaat di sana itu terpengaruhi ajaran yang disebut dengan gnostik. Ajaran gnostik adalah semacam pengajaran yang mengajar tentang kedatangan Tuhan sudah tiba. Itu sebabnya kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Menganggap diri itu sudah disempurnakan, sehingga mereka boleh sewenang-wenang. Mau pesta, mau jalan-jalan, mau apa saja, terserah mereka, bebas. Nah, saudara, konsep seperti ini mempengaruhi jemaat gereja pada masa kini. Yang sebagian orang berpikir, toh saya sudah selamat, saya sudah percaya Yesus, saya sudah menerima dia sebagai juru selamat, saya sudah mendapatkan keselamatan, saya mau berbuat apa saja bisa. Bukan. Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa kita perlu menjaga hidup kita, teguh terhadap firman Tuhan, tidak melihat ke kanan maupun ke kiri. Saudara, kalau kita tidak benar-benar mempelajari firman Tuhan, ada banyak orang yang tergoncang. Kemarin malam ada seorang pendeta dari Surabaya, dia kirim video kepada saya. Dia bilang, Ko Xiao, dia ada video sangat mempengaruhi orang Indonesia katanya. Saya lihat video apa? Hanya saya lihat sebentar. Video di mana di atas langit ada awan. Di situ awannya seperti tangan yang mirip foto Tuhan Yesus. Jadi mereka menganggap itu Tuhan. Mereka seakan-akan menjembah kepada awan itu. Nah, akhirnya berbondong-bondong, sebagian mungkin pergi ke satu kelompok tempat di situ, berkumpul bersama, entah apa yang mereka kerjakan, kita nggak tahu. Tapi jangan kita terkecoh yang hal-hal seperti demikian. Tuhan tidak datang dengan cara yang demikian. Zaman sekarang bisa saja orang di sebagian tempat sedang berbondong-bondong foto, tapi sebagian tempat juga misalnya dengan mercon bisa diciptakan awan berupa tangan, diciptakan awan berupa tulisan,
berupa orang dan sebagainya, bisa. Tapi digabungkan misalnya, dijoinkan, disetting dan sebagainya, sehingga orang yang tidak mengerti, orang yang tidak pahami, dia pikir itu kejadian yang benar. Itu sebabnya hal yang benar itu satu-satunya adalah Alkitab kita, firman Tuhan. Alkitab kita merupakan firman Tuhan yang benar. Saudara, ada satu ayat yang Nabi Yesaya tulis. Dia bilang begini, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu di Yesaya 43, 18, 19. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dulu orang Israel itu pernah melewati Laut Kozom dalam keadaan kering. Mujizat yang mulai tangan Musa. Maka firman Tuhan katakan, jangan terlena, jangan terkagum-kagum dengan itu terus menerus. Kenapa? Karena aku akan membuat sesuatu yang baru. Maka ayat selanjutnya dikatakan, persiapkanlah jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat itu. Kalau dulu jalannya dalam keadaan kering supaya orang Israel boleh lewat dan selamat, sekarang dan yang akan datang ada jalan keselamatan yang dari Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dan itu merupakan satu-satu jalan. Kalau kita belum mendapatkan jalan tersebut, maka di tahun yang baru ini masih minggu kedua, mari kita jangan sampai terlambat untuk mau ambil bagian masuk dalam jalan keselamatan itu. Nah, itu boleh menjadi janji kita. Itu boleh menjadi resolusi kita. Jangan kita begitu sibuk terhadap Tuhan, ikut melayani, ikut berbagai macam kegiatan, tapi kita tidak mendapatkan bagian dari jalan itu. Sama seperti kalau kita pergi, waktu kita tinggal mungkin di Jakarta, di Pulau Gadung misalnya, ada kernek yang katakan, panggil-panggil kita, dia suruh kita naik bus. Jakarta, mau kemana? Ke Malang. Jadi semuanya orang naik ke bus ini menuju ke Malang. Lalu dia ke tempat lain, Surakarta, semua naik ke Surakarta. Yang mana lagi bus yang lain mungkin ke Surabaya. Naiklah mereka berangkat ke Surabaya. Bandung, naiklah mereka ke Bandung. Tapi si kernek itu gak pernah naik. Dia tetap di Jakarta. Nah, kalau dia tidak pernah naik, berarti dia tetap di Jakarta, gak pernah pergi. Sama seperti orang yang begitu sibuk pelayanan, begitu sibuk dengan Tuhan, tapi dia sendiri tidak percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat. Dia seperti kernek, sibuk di tempat, tapi hanya di tempat, gak pernah dapat bagian. Saudara, sungguh menyedihkan tentunya. Itu sebabnya di tahun ini kita perlu benar-benar komitmen supaya kita jangan sampai ketinggalan terus di Jakarta. Jangan kita terus-menerus jadi kernek. Sesekali kita naik ke bus itu, kita berangkat bersama-sama sampai ke tempat tujuan. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil menepati janji kita kepada Tuhan oleh iman kita, saudara, yang sempurna kepada kuasa Tuhan. Oleh iman yang sempurna kepada kuasa Tuhan. Saudara, iman itu tidak bisa sekedar kata-kata. Kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus menjalankannya. Sekali lagi, dengan kekuatan sendiri sudah pasti kita tidak sanggup. Kita juga tidak bisa berharap pada teman-teman kita, sama manusia. Karena sesama manusia sama-sama lemah.
sama-sama penuh kegagalan, sama-sama punya egoisnya, punya kepentingan. Artinya mesti dengan iman yang sepenuhnya pada Tuhan. Jika kita mempertaruhkan hidup kita dengan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, saudara, maka kita tidak pernah takut. Paulus berkata melalui Filipi pasal 3 ayat 7-8, saya bacakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia melebihi semua. Saudara, Paulus itu adalah seorang yang hebat. Dia ahli Taurat, gurunya guru Gamaliel, guru yang hebat sekali. Dia itu pemimpin yang besar. Dia kalau memerintah apa saja, orang-orang akan taat. Kalau dia katakan maju, maka mereka maju. Kalau dia katakan hajar, maka semua akan hajar. Kalau dia katakan tembak, maka dia akan tembak. Mungkin dia lebih hebat dari kepala polisi, saudara. Lebih luar biasa dari kepala polisi. Tetapi dia katakan, dulu saya punya itu semuanya, yang merupakan keuntungan bagiku. Semenjak dia percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya itu menjadi rugi. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, semuanya itu merupakan sampah. Sampah itu apa, saudara? Sampah itu sesuatu yang kita gak mau lagi. Kalau yang masih mau bukan sampah. Sekaya-kayanya orang yang kita kenal, dia kalau di tong sampahnya tidak harus berisi $101. Taruh tumpuk itu, ini sebentar mau dibuang. Bukan. Tapi isinya apa? Ya sampah. Sampah itu bau. Sampah itu gak mau lagi orang. Tapi saudara, sadarkah kita? Kadang, maafkan saya, kita sering kali, bukan saudara, orang lain mungkin. Kita sering kali memberikan sampah pada orang lain. Apa yang kita tidak mau lagi, kita sedang pikirkan. Saya mau kasihkan temanku. Lalu teleponan temannya, tolong diambil di rumahku ya. Nanti jam 5 sore paling telat. Kalau enggak, saya akan buang. Saudara, sangat menyakitkan. Barang yang saudara mau buang, baru ditelepon temannya ngambil, saudara. Kalau temannya enggak ngambil, malah dia mau buang. Nanti kulkas pun dibersih-bersihkanlah, mau masuk tahun baru. Semua yang sudah mau expired dikumpulin, kasihkan kepada orang. Nah itu kan sampah, saudara. Jadi kalau yang nggak mau lagi, itu merupakan sampah. Saudara yang saya akan Tuhan, mari. Alkitab mencatat, Paulus katakan, dulu itu saya merasa bagus, tapi sekarang merupakan sampah. Gak berguna lagi bagiku. Tapi sekarang ini, karena imanku kepada Tuhan, maka yang dulu itu, yang hebat-hebat itu, sekarang melebihi. Maka dia ingin katakan kepada kita, Yesus cukup bagi dia. Kalau lagu sekuler yang sangat terkenal dikatakan judulnya Never Enough, artinya tidak cukup. Tetapi firman Tuhan dikatakan Yesus cukup buat kita. Akibat dosa daripada manusia itu, manusia selalu merasa tidak cukup. Pagi, siang, malam kerja. Maka ada lagu waktu kita masih kecil. Kalau datang sekolah minggu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Lalu sambutnya, apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Jawabannya apa? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus, saudara. So bayangkan kalau seseorang itu mencari uang pagi, siang, malam, Sabtu juga kerja, Minggu kerja tanpa ada kosongnya, bahkan lembur. Ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya, di bawah bantal banyak, di bank juga banyak dan sebagainya, pokoknya banyak. So bayangkan, apakah orang itu tenang? Saya jamin orang yang sedemikian tidak tenang.
Tidur pun tidak nyenyak, saudara. Pikir uang, uang, uang. Lalu dia tidak menikmati. Sampai pada saatnya, maka teng bunyi. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Mati dia. Dia gak pakai uangnya itu. Gak menikmati. Mungkin dipakailah untuk pergi beli tanah kuburan. Dan peti mati yang lebih bagus daripada orang lain yang miskin misalnya. Dia dapat itu. Hanya itu yang dia dapatkan, saudara. 1 meter kali 2 meter. Jadi saudara yang saya katakan Tuhan, itu merupakan sampah. Paulus ingin katakan, dia lebih penting adalah keselamatan. Jadi kalau dalam hidup kita ini, masih keselamatan belum kita dapatkan, sisanya itu semua sampah, saudara. Jadi kita perlu dapat keselamatan daripada Tuhan. Siapa yang bisa tahu itu? Hanya diri kita sendiri tahu, saudara. Mari kita evaluasi diri kita sendiri, saudara. Dulu waktu saya masih di Surabaya, ada seorang ibu dan seorang bapak, suami istri ini, mereka buka toko sepeda. Kalau pernah ke Surabaya, di situ ada namanya Pasar Turi. Pasar Turi itu banyak barang-barang dijual, termasuk sepeda. Kalau minggu itu ramai orang beli. Dan saingannya banyak, sebelah-sebelah ada toko sepeda, seberang ada toko sepeda. Bukan hanya dia sendiri. Tapi karena dia sudah belajar firman Tuhan, ikut Bible study, ikut doa, baca Alkitab dan sebagainya. Lalu suatu hari dia datang kepada pendeta, hamba Tuhan, kita pengurus. Dia bilang, saya mau minta didoakan supaya minggu ini saya mau tutup toko saya. Saya tidak mau kerja, kita keluarga gak mau. Tapi gak gampang, saudara. Mereka ada pergumulan sebab langganannya dari Madura, banyak yang datang pada hari Minggu. Jadi kalau dia tutup, mungkin langganannya ke tempat lain. Kalau dia tutup, bisa bangkrut dia. Lalu kita ajak dia doa. Gak 1 hari langsung jadi. Sebulan kemudian doa lagi. Sampai suatu hari mereka sekeluarga masuk tahun yang baru bertekad. Kami akan tutup pada hari Minggu. Benar dia tutup pada hari Minggu. Gak usah lagi buka hari Minggu. Apa yang dia ceritakan? Apakah dia bangkrut? Tidak, saudara. Dia ceritakan dalam sebuah kesaksian waktu persekutuan. Dia katakan ketika kita tutup pada hari Minggu, langganan tahu kita tutup hari Minggu mau ke gereja, maka mereka itu cepat-cepat sebelum Minggu mereka sudah order, mereka sudah pesan. Dan dia katakan apa? Bahwa orderan mereka yang mereka terima bukan hanya berkurang, tapi bertambah 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Luar biasa, saudara. Karena apa? Karena keluarga ini beriman. Serahkan semua kepada Tuhan. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita sekalian. Jadi dia itu tetap setia. Bukan janji, sekedar janji. Mau tetap setia kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Lalu setelah kita bisa lakukan semuanya itu, untuk apa kita supaya hidup lebih suci? Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Yang ketiga, saya bacakan sesuai dengan 2 Tesalonika 1, 11, 12. Bagian akhir yang kita baca tadi, bagian terakhir. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Saudara perlu diingat bahwa kita sebagai orang beriman, kalau kita ngaku kita percaya Tuhan Yesus, bahwa kita semua adalah anak Tuhan. Segala pencapaian kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, atau apapun namanya, tidak perlu ada yang disombongkan, saudara.
Tidak perlu ada yang terasa hebat, saudara. Karena kalau kita sombong, otomatis nama Tuhan tidak dimuliakan. Kalau kita merasa tinggi hati, otomatis nama Tuhan direndahkan. Jadi orang melihat kita, nama Tuhan menjadi direndahkan. Kenapa? Gara-gara kita. Gara-gara perbuatan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara, maka keberhasilan seseorang yang percaya itu adalah semakin dia dekat kepada Tuhan, semakin dia akrab kepada Tuhan, itulah keberhasilan. Yusuf begitu. Yusuf berhasil bukan karena dia banyak harta, tetapi waktu dia dekat dengan Tuhan, waktu hidupnya selalu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan membuat segala yang dia lakukannya itu berhasil. Jadi hari ini kalau kita gagal, jangan salahkan Tuhan dulu, kita evaluasi kenapa. Apakah saya ini dekat dengan Tuhan enggak? Kemungkinan besar karena aku mulai jauhi Tuhan. Kemudian kemungkinan aku sering PHP kepada Tuhan, memberikan pengharapan palsu kepada Tuhan, janji-janji yang palsu kepada Dia. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, maka yang terpuji adalah Tuhan, memuji Tuhan. Jujur saudara, setiap tahun kita berharap supaya kita jadi lebih baik. Kalau Tuhan boleh izinkan supaya kita setiap hari menjadi lebih baik. Dan kalau itu bisa kita lakukan, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, tidak selancar yang kita bayangkan. Di situ ada kesulitan, di situ ada godaan, di situ ada masalah. Tetapi saudara, tetap bersandar kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga kita berhasil. Saya tutup dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Jadi orang yang percaya bukan berarti sudah aman hidupnya. Dia bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan tetap menopangnya. Jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidup yang paling beruntung. Kalau hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman pun jauhi kita. Orang pun takut pada kita. Hidup yang tidak beruntung. Maka kita pilihlah hidup yang berkenan. Dan hidup yang berkenan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, masuk dalam minggu kedua ini Tuhan, kami telah melewati hari ke-8. Tanpa kami sadari begitu cepat waktu berjalan. Tanpa kami sadari begitu kami melewati hari-hari. Kadang Tuhan kami lewatkan begitu saja. Apalagi udara dingin, cuaca hujan. Kami menikmati dengan cuaca suasana yang membuat kami malas, membuat kami tidak berbuat apa-apa. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mau berjanji kepadamu Tuhan bahwa di tahun 2023 ini setiap hari kami pasti dan harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Entah apa saja, tapi sesuatu yang lebih baik Tuhan. Kalau kami stuck di situ, Tuhan ampuni kami. Besok kami harus lebih baik daripada hari ini. Lusa harus lebih baik daripada hari kemarin. Minggu mendatang harus lebih baik daripada minggu ini. Mari Tuhan tolong kami. Jaga kami. Pelihara kami. Tuhan, biarlah kami tak bersandar kepadamu. Bagi teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, apapun alasan mereka Tuhan, kami hanya doakan agar Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan jaga mereka. Tuhan selalu memimpin hidup mereka. Supaya di langkah-langkah mereka tidak jatuh. Supaya di langkah-langkah mereka tetap juga memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada minggu-minggu datang mereka boleh kembali beribadah bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya silakan kembali kepada Ibu Susan. Saat ini kita akan masuki kepada persembahan. Kita akan memuji Tuhan nomor 346, bahwa Yesus aku pernah berjanji. 346. Aku pernah berjanji menjadi hambamu. Di dalam terjemahan bahasa Chinese-nya, aku pernah berjanji. Jadi biarlah kita tetap setia kepada janji kita kepada Tuhan. 346. Persembahan akan dijalankan oleh Bu Lili ya. Bangkit berdiri. Mari kita doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami ditegur, untuk kami boleh hidup lebih kudus lagi Tuhan di hadapan-Mu setiap hari Tuhan. Agar kami besok menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan besoknya lagi Tuhan kami menjadi lebih baik lagi sesuai dengan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu yang kudus itu. Sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu, terang-Mu ya Tuhan. Yang selalu hidup di dalam jalan-Mu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa untuk hidup di dalam firman-Mu. Dengar doa kami ya Bapa, dan pakailah semua yang sudah kami berikan pada siang hari ini untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Dan tanggal 22 Januari minggu depannya, walaupun saya tidak tempat, kita sudah siapkan acara. Pendeta Ferry dari Fresno akan datang ke sini. Kita akan merayakan Imlek di tempat ini. Jadi mohon ibu-ibu semuanya support acara gereja kita ya. Ajak teman-teman bersama-sama merayakan Imlek di gereja kita juga. Kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan ditutup dengan amin song.
sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, iman kerohanian saudara, pelayanan saudara, hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Saat teduh kebaktian selesai.